Selamat siang adik-adik mahasiswa. Sudah kenal ya, ini Bapak Menteri kita. Saya kenalkan dulu. Ini salah satu orang penting kita, kami khusus hadirkan buat adik-adik mahasiswa semua. Bapak Wihaji, Pak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Pak Menhub bangga. Ya, makasih. Baik. Pak Menteri, ini terima kasih, ini teman-teman mahasiswa IPB dan beberapa teman-teman lain dari SMK dan sudah kita di sini memang ingin sharing nih dengan Pak Menteri. Kita di sini kita sebut Pak Menteri ini adalah, kalau saya menyebut Pak Menteri ini Menteri Keluarga. Terima kasih. Dan mungkin karena Pak Menteri ini sama Pak Menteri ini kita sebut ini bulannya Bapak ya Pak. Selain Pak Menteri pakai PIN 80, Pak Menteri itu baru saja ulang tahun 22 Agustus. Kita ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih, selamat ulang tahun Bapak Menteri Leo. Terima kasih. Masih Leo kan Pak? Udah enggak ya? Udah Virgo ya? Kelihatannya tipis-tipis. Udah Virgo jelang antara Pak Menteri. Saya sih lebih senang menyebut Bapak tuh Bapak Menteri Keluarga. Kenapa tuh? Ya kan? Karena bapaknya kita para keluarga. Pak Menteri kan selalu campaign kepada kita, ini saya juga, ini DDD mahasiswa gitu ya. Pak Menteri selalu sampaikan soal, Pak Menteri ada yang Pak Menteri selalu bilang, aduh handphone saya mana nih, Nuko handphone saya. Pak Menteri itu, saya ingat banget Pak Menteri selalu bilang Pak, bahwa ada keluarga baru, ya kan Pak? Di keluarga kita, dia bahkan Pak Menteri disebut, dia udah kayak Tuhan, adik-adik. Pak Menteri itu bilang, jadi Pak Menteri itu selalu mengingatkan kita semua bahwa adik-adik alert loh, waspada loh. Ada ancaman atau ini menjadi keluarga kita di rumah dan bahkan peran dia sudah hampir 7-8 jam ya Pak. Sementara interaksi kita dengan adik, mungkin dengan ayah, dengan ibu, itu jadi minim ya Pak Menteri ya. Nah Pak Menteri, ini kenapa sih Pak Menteri sebut ini udah kayak Tuhan kata Pak Menteri handphone ini Pak di keluarga. Ini udah kayak Tuhan di keluarga, kenapa Pak? Langsung inti nih. Iya dong. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih Teh Eli, kemudian teman-teman mahasiswa, mahasiswi Institut Pertanian IPB University, Universitas IPB. Yang hari ini kira-kira berapa ratus ya. Terima kasih atas nanti kita cerita-cerita, diskusi. Saya kemarin habis kuliah umum di Universitas Brawijaya. Brawijaya ya. 17.000 mahasiswa. 17.000 mahasiswa. Hari ini mungkin sekitar 500 sampai 700, terima kasih. Kalau ditanya kenapa Pak Wihaji ada istilah baru yang saya sebut, sekarang ini ada keluarga baru kita, kadang jadi bapak, kadang jadi anak, kadang jadi teman, kadang jadi Tuhan, kadang jadi setan. Kadang jadi adik, kadang wallahu alam bisawab. Luar biasa. Siapa itu? Handphone. Handphone hari ini berdasarkan riset 7,8 jam kita setiap hari pegang handphone. Maka 7,8 jam membuat algoritma baru bagi pemegang handphone, termasuk kita, termasuk mahasiswa. Pak, kan nggak apa-apa Pak selama itu positif. Yes, I am agree. Saya setuju selama itu dalam perspektif positif sebagai supporting bahwa teknologi diciptakan untuk mensupport kebaikan bagi kita, mempermudah layanan dan bisa dimanfaatkan untuk keilmuan. Itu saya yes. Tapi hati-hati bahwa tidak ada yang bisa mengontrol 7,8 jam per hari handphone itu diapain. Susah membedakan mana hoax, mana tidak. Iya. Susah membedakan ini kebenaran atau tidak. Sesuatu yang tidak benar diulang-ulang menjadi keyakinan dan benar. Kemudian dalam scroll IG misalnya setiap saat akan keluar algoritma yang ada dalam otak kita, keluarnya apa.
Dan hari ini semua yang dibaca, yang dibuka oleh teman-teman akan dijawab dan nanti akan secara teknologi keluarnya apa, gambarnya apa. Iya. AI sudah bekerja, semua sudah terkendali, semua by system. Itulah Teh Eli bahwa ini saya sebut keluarga baru. Teman-teman 5 orang makan bareng, makan bakso atau soto mie Bogor. Di situ apa ada 10 atau mohon maaf ada 5 orang? Tidak. Yang terjadi ada 10 keluarga. Karena masing-masing orang pegang handphone. Makannya soto mie Bogor, tapi masing-masing pegang handphone. Ngobrolnya sama siapa? Ngobrolnya sama handphone. Ketawanya sama siapa? Ketawanya sama handphone. Melihat IG, scroll IG, dan apa yang teman-teman pikirkan di dalam handphone akan keluar sendiri. Ini otomatis akan membaca apa yang dipikirkan teman-teman. Kalau nggak percaya silahkan buktikan. Yang sering dilihat apa, yang paling sering apa, yang dipikirkan apa, nanti akan keluar. Itu sistem sudah bisa membaca. Hari ini teknologi luar biasa. Apa hubungannya dengan generasi emas? Nanti saya cerita, tapi ya, silahkan Teh Eli saya kembalikan. Nah tadi yang Pak Menteri bilang Pak, bahwa tadi dia bisa jadi Bapak, jadi Tuhan, bahkan tadi jadi setan ya. Tapi tadi iya bahwa Pak Menteri bilang bahwa positifnya ada, negatifnya ada. Ini handphone bahkan saya jadi ngerasa nih Pak Menteri, bagaimana, coba ada nggak teman-teman yang nggak punya handphone? Ada nggak? Coba, ada nggak yang nggak punya handphone? Tuh, nggak ada yang ini Pak Menteri. Berarti memang Pak Menteri bilang bahwa handphone sudah betul-betul jadi bagian kita, ya kan? Nah Pak Menteri, tadi Pak Menteri bilang juga, kalau kita sudah kumpul nih, dikumpul dengan teman-teman, bahkan di rumah Pak Menteri. Saya pun mungkin sama nih, tertampar juga gitu Pak Menteri, bahwa kemudian kita sudah kumpul dengan keluarga. Saya pun juga sama, ibu, saya punya anak 3 gitu ya di rumah. Kalau lagi makan, enggak tatap mata Pak Menteri, semua dengan gadget ini, jadi sibuk makan dengan handphone, ngobrol dikit, makan dengan handphone. Nah Pak Menteri kalau melihat kayak gini, kebiasaan gini Pak Menteri, sebetulnya kita itu kita itu sudah kehilangan nilai-nilai kebersamaan ya, yang mana komunikasi secara offline, bertatap muka seperti ini, bertatap muka dengan adik-adik semua, itu masih tetap kita perlukan kan Pak Menteri dibanding ketimbang kita sibuk dengan handphone. Iya, saya boleh jalan-jalan nggak? Iya dong, kayaknya nggak enak ya Pak Menteri di sini ya? Nggak, soalnya ini jam-jam tidur. Kalau nggak saya dekat-dekat. Pak Menteri kita ini pendidik, adik-adik jadinya kayak terasa jauh. Saya lebih dekat aja biar nyaman ngobrol gitu. Gak apa-apa, di tengah-tengah nanti gantian. Tapi gini Teh, urusan saya 2, kependudukan dan pembangunan keluarga. Oke. Kependudukan intinya adalah bagaimana penduduk Indonesia tumbuh seimbang. Sekarang saya mulai umum dulu, nanti baru saya jelaskan. Dengan jumlah penduduk 286 juta se-Indonesia. Dengan terdiri dari 72 juta keluarga. Oke, tugasnya dalam teori ini adalah memastikan penduduk Indonesia terkendali. Caranya pendekatannya KB. Yang dulu disebut 2 anak cukup, sekarang kita ganti 2 anak lebih sehat. Sekarang PR ini saya anggap sudah selesai. Tugasnya adalah 286 juta ini kita mau apain? Nah, salah satunya adalah ada 600 siswa IPB University yang hari ini bagian dari emas. Walaupun mungkin masih 18 karat. Nilai jualnya agak belum maksimal. Tapi kita pastikan kuliah di IPB insya Allah kalau sudah lulus jadi 24 karat. Wah, amin. Ini yang kita pikirkan. Walaupun kalau dulu alumni IPB 70% masuk perbankan, nah, sekarang mungkin sudah lain. Mohon maaf. Benar nggak itu? Mohon maaf, tapi sekarang sudah fakultasnya sudah banyak dan berbagai perspektif di dunia mana-mana masuk. Oke, 1. Yang kedua adalah urusan pembangunan keluarga. Teman-teman, apa yang saya urus itu tidak bisa dilihat secara cepat seperti saya mengurus jalan rusak. Betul. Jalan rusak kita bangun langsung kelihatan. Oke, jembatan rusak saya bangun langsung kelihatan. Tapi manusia rusak, kita bangun mulainya dari mana?
dan bagaimana memulai. Itulah yang saya sebut dengan saya diamanai Bapak Presiden untuk mengurus pembangunan keluarga. Karena pembangunan keluarga yang dibangun adalah keluarga. Karena keluarga maka perlu bangunan, karena bangunan yang paling penting adalah fondasi. Fondasi. Karena itu Teh, hari ini saya ketemu calon-calon yang nanti penerus masa depan. Setuju tidak setuju, selama teman-teman nanti suatu saat akan menjadi, insya Allah, semuanya pengen menikah? Ada yang nggak pengen nggak? Enggak, semuanya pengen menikah? Pengen Pak Menteri. Sorry. Ada yang pengen child free? Yang nggak Ada yang pengen menikah child tapi free. nggak mau punya anak. Child free itu adalah menikah tapi tidak pengen punya anak. Ada nggak? Bisa diskusi kita. Ya, apa hubungannya Pak Wihaji? Mungkin belum, masih ini kayak memang mahasiswa baru nih Pak Menteri, Enggak, ada belum yang kepikiran, atau mungkin kalau coba Pak Menteri lihat muka-muka teman-teman kita, adik-adik ini, ada yang sudah nikah, mungkin jangan-jangan ada nggak? yang di depan pasti sudah. Yang depan nggak perlu ditanya, yang depan ini udah Yang dari depan wajah aja udah nggak perlu ditanya. Yang belakang-belakang belum. Apa hubungannya Pak Wihaji? Enggak, tipis-tipis saja. Kenapa saya sampaikan bahwa masa depan Indonesia ada di sini. Adik-adik ini masa depan Indonesia, dan ini Bapak Menterinya yang berkewajiban membangun adik-adik ini. Ya nggak sih Pak Menteri? Coba nanti kita lihat perkembangan negara-negara maju. Silakan pelajari population di Jepang. Pelajari di Korea Selatan. What's wrong? Apa yang terjadi? Salah satu problemnya adalah masalah kependudukan. Dan nanti kita akan ke tema lagi yang lebih valid adalah Mbak Teh Eli, bahwa di Indonesia ada bonus demografi yang luar biasa. Hari ini 68% umur rakyat Indonesia 14 sampai 65 tahun. Oke. Artinya 68% adalah umurnya produktif. Itu menjadi bonus. Pertanyaannya, dari 68% itu bekerja enggak? Ya. Ada available job enggak? Nah. Itulah yang menjadi tantangan kita, termasuk urusan saya. Karena itu saya hadir memastikan 700 ini setelah lulus mau ngapain. Kemudian apa yang harus dilakukan, di posisi mana yang harus nanti bekerja, di mana kerja apa dan sebagainya. Iya. Itu kita punya namanya peta jalan pembangunan kependudukan. Nah, panjang urusannya, silakan satu-satu. Pak Menteri, ini kan teman-teman nih, saya tuh adik-adik, ini mengenal Pak Menteri ini sosok menteri tapi seperti teman curhat. Ini nanti kalau teman-teman sudah kenal sosok Pak Menteri, saya ini kalau ketemu beliau rasanya pengen curhat. Nah Pak Menteri nanti, Pak Menteri membuka sesi curhat nggak buat teman-teman? Silakan. Karena Pak Menteri kan bilang di Kementerian Bapak ada semacam konsultan kan, jadi menyiapkan untuk teman-teman untuk semacam curhat kan, ada sesi-sesi konsultasi ya Pak Menteri ya. Ada konsultasinya tentang keluarga, tentang ketahanan keluarga, tentang psikologi keluarga. Insya Allah kita siapkan dari hulu sampai hilir. Dari ini namanya Catin. Catin apa Teh? Apa? Calon pengantin. Nah, suatu saat. Karena Indonesia itu akan berjalan kalau Catin tetap ada. Pak Menteri, tapi Pak Menteri bilang Catim, tanya dulu Pak Menteri, Ya, udah punya pasangan belum? Oh. Pak Menteri coba, yang single ada yang berani, enggak? Mungkin di sini, nah single, mungkin ada yang single juga, mungkin kita jadi biro jodoh Pak Menteri di sini. Enggak. Single nih Pak Menteri, siapa namamu? Muk? Siapa namanya? Mugni. Mugni, fakultas apa? Statistik. Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika. Tuh, coba tunjukin single. Single guys. Guys, single guys. Single guys. Umur berapa Kak? Umur 22. Sudah lama jomblo atau? Baru jomblo. Oh, masih patah hati nih? Sedikit. Sedikit. Singlenya tuh berapa lama? Singlenya baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Ada target harus punya pacar kapan? Ciri-ciri pemain begini nih. Hati-hati ya pemain ini. Mukni, mungkin tuh lihat tuh. Cakep loh. Masya Allah. Cakep. Oke. Mungkin nanti, nanti pengen nanya ya. Oke, pegang dulu. Pak Menteri, tapi tadi saya juga mau panggil nih soal tadi Pak Menteri bilang. Ini kan kita
banyak generasi ya. Mukni pasti kamu Gen Z ya? Gen Z ya? Umur berapa tadi? 22 kan Gen Z. Nah Pak Menteri, anak-anak ini juga di IPB University ini mereka sebagian ada yang tinggal di asrama. Nah ini dari luar kota semua Pak Menteri. Nah Pak Menteri, ini ada ini ibu asrama nih pas ini. Ibu asrama, Bu sini dong sharing sama kami. Ibu asrama. Silakan. Ibu asrama. Salam kenal Pak Wihaji, salam kenal Salam Ibu kenal, Eli saya Husin. Wihaji. Halo, ini Gen Z ya? Gen Ini Z mewakili juga? Gen Z. Oh, Kak, ini mewakili milenial. Umur? 27 milenial, late milenial ya? Akhir milenial. Ini siapa Ya. namanya Kak? Bestari. Kamu pegang sendiri, Eli, aku ada. ini zilenial, Zilenial. ini milenial. Aku- Kita berdua kolonial. Gen X gitu Pak Wihaji, Pak Menteri. Pak Menteri tersanjung nih dipanggil milenial saya. Saya Gen Y. Terus Pak Menteri ini milenial nih, ini Gen Z. zilenial. Nah Pak Menteri melihat generasi ini tadi Pak Menteri bilang ya bahwa masa depan ini diantara mereka berdua nih usia produktif ya kan? Usia produktif kan? Nah ini tadi menuju. Ini sudah over. Sudah over Nah Ibu produktif. Asrama. Masih. Ibu Asrama mungkin mau bertanya apa dengan Pak Menteri langsung. Teman-teman ini Gen Y dan milenial dan Gen Z mau bertanya langsung nih sama Pak Menteri. Oh, silakan bebas. Iya. Walaupun saya belum bicara banyak, nggak apa-apa. Boleh bertanya. Next Langsung. tentang keluarga, tentang kependudukan, dua itu yang menjadi urusan saya. Silakan kalau memang. Ibu Asrama dulu. Mulai dari silakan. saya ya. Ibu Asrama biar lihat kamera. Stop. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Wihaji, Pak Menteri dan Bunda Eli. Saya manggilnya Bunda Eli Husin ya Bunda. sama-sama. Iya Bunda. Iya, memang wajah saya ke Kalau Ibu. di asrama saya sering dipanggil Mami. Coba Mami. mana Mami? Mana yang anak Mami? Anak Mami. Tuh, banyak banyak anak Mami. Mami. Maminya gimana? Mami baik, mami galak atau Enggak, mami? enggak. No, ini Mami baik. Ini Mami Mami baik. Tidak ada baik. Mami galak. Baik, saya ingin Nggak ada Mami bertanya. galak ya? Kebetulan saya di asrama. Jadi di asrama itu kan seperti rumah kedua. Ya. Sulit-sulit gampang. Betul tidak? Ngeri-ngeri sedap Iya, begitu anaknya Pak Menteri. banyak ya. Anaknya Ibu banyak. asrama Saya katanya ada 2.000 mahasiswa kan? 2.400 mahasiswa di asrama. 2.400 Ya. mahasiswa dari 38 Dari kota. 38 provinsi juga. iya. Dari Papua ada, pokoknya seluruh Merauke. Nah, saya ingin tips dari Pak Menteri bagaimana istilahnya tuh menguatkan karakter anak-anak. Karena ini menjadi sangat penting. Karena keluar dari asrama itu harus punya 10 karakter. Hanya kadang-kadang karena banyaknya orang 2.400 pedoman tata kelola sudah dibuat sedemikian rupa, yang terjadi adalah ada aja permasalahannya. Ada yang setrikaan dicemplungin ke air, betul. Ada yang kadang-kadang ngambil sendal tuh tidak bilang, ujuk-ujuk sendalku di mana coy, itu begitu. Jadi saya kebetulan masuk di WA Group, jadi saya tahu persis bagaimana saya harus masuk ke ranahnya anak-anak Pak Menteri. Nah saya ingin tips dari Pak Menteri, saya sebagai penguatan saya sebagai maminya anak-anak di asrama, mudah-mudahan saya bisa terus istiqomah mendampingi anak-anak yang memang jauh dari orang tua gitu Pak Menteri. Itu pertanyaan tips dan triksnya untuk penguatan karakter anak-anak di asrama mahasiswa. Iya, makanya Ibu Asrama malah sebetulnya anak-anak yang dari 38 provinsi ini justru lebih banyak waktunya dengan Ibu Iya, Asrama ya, betul, enggak? betul. Dibanding dengan orang tua sendiri di Betul, rumah. tadi pagi itu sempat Jadi saya live di asrama itu saya ketokin satu-satu. Tahu nggak ujuk-ujuk langsung sudah sekian ratus orang aja yang melihat. Dan terakhir itu saya nggak tahu bahwa ternyata salah satu anaknya yang setiap hari itu dia ngikut, Mi aku boleh nggak ikut ke CCR kuliah? Boleh, jadi saya istilahnya, saya bantu ke sana. Sampai bilang, Mami terima kasih loh, saya nggak tahu kalau itu anaknya beliau. Jadi terima kasih banyak dan mudah-mudahan saya kuat untuk terus membantu menguatkan karakter anak-anak. Makasih Mami, Ya, Mami, Ibu Mami. Asrama, Mami. Mami siapa nih? Saya Mami Queen, Ratni Queen of Dormitory. Panggilan saya Ratni Queen of Dormitory, Pak. Wah, Queen of, Ya. Ibu Ratni Queen of Dormitory, Ya. Mami. Makasih, Pak Mami. Menteri, Langsung. tipsnya Pak Menteri. Langsung. Pak Oke. Menteri, Bapak keluarga nih, Bapak keluarga, Menteri keluarga. Kalau senioritas umur mungkin sama ya. Bapak kelahiran tahun berapa, Bapak? Saya 76. Saya 75, Pak. Iya, sama ternyata ya. Selebih. Benar, Gen Z. Satu generasi. Satu generasi. Jadi begini,
izin handphone. Nih Pak Menteri. Sorry. Apa ini namanya? Handphone. Orang setuju namanya ini? Ini bukan gelas? Bukan. Oke, ini semua setuju handphone ya? Setuju. Ini bagian hidup kalau buat saya. Ya, artinya bahwa sistem otak kita mengatakan ini handphone. Oke. Mami punya anak berapa? Saya anak Oke. 2. Sifatnya beda enggak? Beda. Oke, pikirannya beda enggak? Beda. Oke, bahwa 2 anak punya otak dan isi yang berbeda. Ya. Itu baru 2. Ya. Sekarang anaknya berapa? 2.400 di asrama. Pak Menteri. Ngatur 2 anak gimana rasanya? Luar biasa. Wow, kayak gitu ya. Oke, Wow, gitu. satu kata istiqomah. Apalagi 2000. Luar biasa. Apa maksudnya Pak Wihaji? Satu, bahwa di dalam perspektif pikiran harus diakui bahwa satu orang punya pikiran satu, Yes. maka 2000 orang punya pikiran 2000. 2000. Pertanyaannya adalah, mau diapain 2000 itu dengan karakter buildingnya? Saya selalu memulai bahwa yang pertama mesti kita tetapkan 2000 orang itu mau ngapain. Oke? Apa hubungannya? Kita pastikan tujuannya di asrama ngapain. Satu. Yang kedua, memastikan setelah tahu berarti prosesnya mau diapain. Oke? Ketika setelah itu caranya bagaimana. Ya. Saya kira pikiran itu disamakan dulu. Oke. Kemudian yang ketiga, menurut saya yang paling penting adalah setiap manusia punya pikiran yang beda, tapi pasti ada satu pikiran bahwa ini semua mengatakan handphone. Maka mereka akan sama mengatakan bahwa di asrama tujuannya adalah 1, tinggal, 2, efektif dan efisien, 3, secara ekonomi bebannya memang lebih efektif efisien, dan secara substantif adalah sebagai tempat tidur dan belajar. Oke, berarti dalam perspektif itu memastikan punya persepsi dan perspektif yang sama di dalam algoritma mereka tentang ini namanya asrama. Terus masing-masing beda pikirannya, masing-masing punya harapan ya, itu ya. Tetapi yang saya sebut tadi bahwa intinya pasti dari 2000 itu punya persepsi yang sama, namanya setiap jam 12 malam harus tidur misalnya ya. Itu orang akan setuju. Kalau pagi harus bangun setuju. Mereka setuju semua makanannya adalah makan, bukan gini. Mereka setuju pasti setiap pagi makan. Tapi tidak semua mau makan nasi. Betul. Ada yang puasa, ada yang mungkin makan mie, ada yang sekarang lagi booming, IF, Ya. meeting, Fast food. Fasting. nah, fasting. intermittent fasting, kira-kira gitu. Artinya bahwa itu kenyataan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah karena karakter boarding adalah kita harus punya persepsi yang sama bahwa ini adalah media yang saya sebut untuk menjadikan emas. Teman-teman ada yang dari Papua? Oh ada Pak Menteri. Ada yang dari Papua? Tahu cara mendapatkan emas? Enggak tahu. Tahu Freeport? Tahu cara mendapatkan emas? Apa teman-teman maksudnya? Bahwa untuk mendapatkan emas butuh proses yang susah. Dengan teknologi harus dikeduk, harus dibikin lubang, harus bikin ekskavator dan sebagainya sampai ke dalam. Itu pun belum tentu dapat. Apalagi yang manual, mencari emas di sungai, di air, itu pun dagangnya kecil. Kalau sudah kecil nanti ya lumayan dijual, yang disukai ibu-ibu. Termasuk sebelah kiri saya misalnya. Apa hubungannya Pak Wihaji? Proses untuk mendapatkan emas tidak mudah. Di asrama bagian dari mengayak ini akan menjadi emas. Sementara 18 karat. Setelah S1 lulus, S2 lulus, S3 lulus, insya Allah itu menjadi 24 karat. Dan itulah proses yang harus dilalui. Nanti gimana Pak Wihaji? Alamiah. Yang nanti 24 karat, 23 karat, nanti alamiah. Akan teruji di dalam apakah di asramanya, apakah di mahasiswanya. Inilah yang disebut tadi Mami bahwa tugas saya itu memastikan supaya emas-emas ini dimanapun diletakkan akan disukai oleh orang. Wow. Termasuk yang disebut dengan bonus demografi. Dari 68% sampai nanti 72% tahun 2045, inilah orangnya. Tapi dipastikan yang hadir ini dapat available job. Itu yang disebut dengan bonus. Umurnya produktif, tapi jangan sampai tidak produksi. Iya. Jangan sampai, mohon maaf, kalau setahu saya
menurut informasi lulusan IPB maksimal 3 bulan nganggur, maksimal. Artinya semua rata-rata langsung dapat pekerjaan. Kalau nggak salah ya, maksimal 3 bulan. Jadi nggak ada yang nganggur lulusan Most IPB. wanted nih memang. Ya karena IPB itu madece, masa depan cerah. Tepuk tangan dulu dong, IPB University. Nggak salah ya adik-adik Ya. ini milih IPB dan jadi mahasiswa Ya. IPB ya Terima Pak kasih Menteri. banyak Pak. Mami, Itu terima kira-kira kasih. kita sharing saja. Tapi siap. Terima kasih biar kita banyak. nggak salah bahwa kita ngurus anak kita saja Iya. ribet. Jangankan ibu suami berapa? Pak Menteri, Pak Menteri. Sedih saya Oke, kalau satu. pertanyaannya Pak Menteri. Nggak, maksud saya Sedih saya. ngurus suami satu gimana rasanya? Sama, misalnya, mohon Jadi maaf. mau curhat yang lain kayak Pak Menteri. Ini jangan diterusin Pak Menteri, Pak nanti jangan nangis. mancing, Pak Menteri. Abang sudah keluarga? Istri berapa? Satu. Gimana ngurus istri satu? Saya ngurus 2.000 Pak Menteri, katanya. apa saya bilang? Kalau Pak Menteri udah nanya, anak-anak kita semua mau curhat Pak Menteri. Artinya Selalu, bahwa- Pak Menteri itu mancing banget buat curhat. Bahwa ngurus satu manusia dengan pikirannya berapa sel, triliunan sel yang ada dalam otak. Silakan ya ahli saraf nanti, yang kedokteran kalau ada misalnya. Artinya apa ya sudah. Yang paling penting adalah Ya. tetapkan tujuan baru kita cari caranya. Termasuk Ya. nanti ini adalah tujuannya nanti bagaimana setelah lulus dapat ilmu. Ya. Habis ilmu nanti khairun nas anfa'uhum linas. Dapat manfaat. Setelah manfaat mungkin oke, dapat kerja. Setelah kerja dapat duit. Setelah duit ada daya beli. Setelah daya beli pertumbuhan ekonomi tumbuh. Amin. Itulah yang saya pastikan nanti bagaimana memastikan 8% pertumbuhan ekonomi kita. Termasuk penduduk Indonesia. Caranya, pendekatannya kira-kira. Pak Menteri ini memang menteri yang tadi Pak Kira-kira Menteri gitu. bilang. Kalau yang lain ada beberapa menteri yang harus ada quick win segera gitu hasilnya. Ini Pak Menteri itu sedang berinvestasi, beramal menuju masa depan ya kan investasi nih. Nah Pak Menteri Silakan, ini yang lain. dua generasi kita nih milenial dan Gen Z mau nanya juga nih ke Pak Boleh, Menteri. boleh. Silakan kenalkan nama dan apa pertanyaannya. Salaman dulu. Mami mau berdiri di sini atau mau duduk? Saya duduk saja. Boleh siap. Makasih Pak Mami. Wianti, terima Oke, kasih banyak. makasih ya. Mami. Mam. Matur nuwun, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Di situ ada yang Sukses. sudah keluarga? Kenapa? Yang di asrama, sudah ada yang keluarga? Ya belum Nggak kan boleh, ada Mami, anak. kayaknya. Memang Jangan nggak boleh, ada Mami, masalah ya, kalau keluar, ya. nggak boleh. Sampai Nanti lulus langsung ya. dikeluarkan sama maminya, Oke. nggak boleh. Terima kasih Pak Wiaji. Oke, thank you. Mami, nanti kita ngobrol lagi, Mami. Siap, terima kasih banyak. Silakan Silakan. kenalkan nama dan Baik, terima kasih. Mata fakultasnya. Sebelumnya nama saya M. Hekal Tiftazani. Saya dari Prodi Departemen Teknologi Hasil Perairan FPK IPB University. Haikal. Ya, alhamdulillah Haikal. baru wisuda Semester? juga. Udah wisuda, Pak. S2? Udah S2. Udah menikah S2 belum? udah selesai? Sudah. Udah menikah, Kak? Alhamdulillah. Belum. Oh belum. Single ada jodoh? Sudah. Pak. Oh sudah taken ya, belum menikah Lebih tapi. suka yang begini. Glenn. Jangan. Lanjut, lanjut. Oke. Nanti nyambung. Terima kasih. Saya ingin bertanya sih ke Pak Menteri. Menurut Pak Menteri sendiri sebagai Menteri Keluarga, apa sih makna keluarga bagi Pak Menteri? Karena kalau bagi saya sih keluarga itu merupakan rumah untuk pulang dan rumah akan penuh kasih sayang dan cinta seperti itu Pak Iya, Menteri. iya. Haikal bikin merinding nih. Ini menyentuh relung hati kita semua nih tentang keluarga. Begitu Pak Menteri. Semuanya kembali ke keluarga ya. Langsung Pak Menteri. dijawab. Ini pertanyaan dalam nih Pak Menteri. Pertanyaan dalam. Iya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam perspektif agama. Setuju tidak setuju, kita sudah lahir. Siapa namanya? Haikal Pak. Haikal. Haikal minta dilahirkan enggak? Enggak. Pada Haikal? waktu sebelum Haikal ada pakai Haikal, Ya, pernah minta sama Tuhan, nanti saya minta lahir gitu. tidak Pak Menteri. Enggak ya, berarti lahir adalah given. Sunnatullah lahirlah ketika ada bapak ibu bersama, kemudian lahirlah seorang Haikal. Oke, kelahiran manusia tidak diminta. Berarti sunnatullah ada lahir seorang laki-laki. Oke, kemudian disebut keluarga gimana? Disebut keluarga ketika ada pertemuan antara laki-laki untuk menyatukan dua hati yang berbeda untuk membentuk rumah tangga, disebut keluarga. Oke. Sebenarnya etikat baik dan niat baik ya oke. Pak Menteri. Berarti apa? Yang dimaksud dengan keluarga adalah bagaimana menyatukan dua hati yang berbeda, membentuk lembaga dalam tanda petik yang namanya keluarga, yang suatu saat keluarga punya keputusan dalam salah satunya nanti adalah pasti akan reproduksi, dalam tanda petik akan melahirkan keluarga baru yang disebut dengan punya anak. Pertanyaannya adalah sebenarnya keluarga itu apalah? Itu yang saya sebut dengan inilah sunnatullahnya. Kalau bahasa
Islamnya. Yang non muslim mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat bahwa manusia ditakdirkan punya akal. Manusia ditakdirkan lahir menjadi manusia. Manusia ditakdir ada namanya sunatullahnya berpasang-pasangan. Oke, setelah berpasang-pasangan ditakdirkan nanti punya anak. Maka intinya kalau substansi keluarga adalah itulah satuan terkecil di kita yang disebut dengan nanti lahirlah kebahagiaan, lahirlah ketentraman. Ini pertanyaan penting, Bapak Ibu, saya sering sampaikan. Mohon maaf, saya sekarang membentuk akademi, namanya Akademi Keluarga. Akademi Keluarga. Kenapa Pak Wiyaji? Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat kepada orang-orang hebat di Indonesia ini. Tidak mengurangi rasa hormat para pejabat-pejabat tinggi yang luar biasa di Indonesia itu. Tapi ingat, mereka mau kemana? Siapa yang mengajari ngomong pertama kali? Keluarga. Apakah ada sekolah ngajari ngomong? Pertama lakian, makan, dada. Siapa? Keluarga. Orang tua, keluarga. Misalnya, sampai nanti ke lansia, siapa yang ngurusi kematian? Siapa? Keluarga. Siapa ketika sakit? Siapa yang ngurusi? Teman kuat berapa lama? 1 bulan. Kalau sakitnya lama? Balik lagi ke keluarga. Keluarga. Artinya saya setuju bahwa substansi keluarga inilah ada tugas-tugas kemanusiaan yang menyatukan dua hati yang berbeda. Membentuk satuan lembaga namanya keluarga yang nanti di dalam keluarga itu otomatis, mohon maaf, ada yang namanya anak. Sebagai bagian dari sunnatullah reproduksi, sunnatullah bagian untuk keturunan. Kenapa Pak Wihaji? Kalau misalnya 50 tahun ke depan tidak ada orang keluarga maka Indonesia bubar. Iya. Berarti tidak ada orang lahir. Kalau orang 50 tahun ke depan tidak ada yang nikah berarti Indonesia bubar. Kenapa bubar? 50 tahun yang akan datang berapa juta meninggal dunia, berapa yang kita mungkin saya sudah nggak ada. Misalnya gitu. Siapa penerusnya? Maka kalau dilihat substansi keluarga adalah insya Allah percayalah nikmati ini bagian dari sunnatullah. Yang alhamdulillah kamu dilahirkan manusia. Apakah kita terima kasih? Tentu terima kasih. Kalau kita dilahirkan manusia. Mungkin ada dengan takdir Tuhan dilahirkan sebagai hewan. Dan kamu juga tidak minta lahir di mana. Tidak minta dilahirkan oleh siapa. Tapi otomatis kamu lahir dari seorang Haikal yang lahir di kabupaten mana? Dari Pekanbaru, Pak. Dari Pekanbaru, Haikal. Perantau ya, Haikal perantau, habis pada jalur. Dari Ya. Pekanbaru. Dan tidak tahu juga kenapa di Pekanbaru. Kenapa tidak di Papua? Kenapa tidak di Jawa? Itu artinya bahwa itu sunatullah. Setuju tidak setuju adalah pasca itu kita mau ngapain. Itulah yang saya urus. Memastikan bagaimana dari hulu ke hilir setelah kamu lahir. Memastikan alhamdulillah kamu tidak stunting. Alhamdulillah tidak, Pak. Oke, IQ-mu di atas 78. Oke, pasti di atas 78. Tinggi badanmu oke, berat badanmu oke. Setelah itu kamu dapat pola asuh. Punya orang tua? Punya, Pak. Semuanya masih lengkap? Alhamdulillah. Ada sekian juta yang tidak punya orang tua yang disebut dengan kepala rumah tangga perempuan. Ada juga yang tidak punya ayah. Ada 11 juta warga negara Indonesia yang tidak punya ayah. Kamu bersyukur. Alhamdulillah punya anak. Mohon maaf. Ketika kamu anak diasuh oleh orang tua. Setelah diasuh orang tua kemudian remaja SMP, SMA. Alhamdulillah diterima di perguruan tinggi IPB University. Apakah banyak orang tidak? Lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima. Maka bersyukur. Maka maksud saya apa Pak Wihaji? Substansi keluarga pada hari ini adalah memastikan melaksanakan wa idh qala rabbuka lil malaika. Jadi ya jangan-jangan. Pak Menteri. Pendekatannya perspektif lain aja. Tapi kira-kira sudah otomatis kita jadi manusia. Otomatis kita menjadi manusia maka rumus-rumus kemanusiaan yang akan kita pakai. Karena rumus-rumus kemanusiaan maka setuju tidak setuju kita berpasang-pasangan. Setuju tidak setuju. Pak ada yang menolak berpasang-pasangan. Saya menghormati. Tapi sunatullahnya kita berpasang-pasangan. Pak ada yang menolak setelah menikah tidak mau punya anak. Lebih suka dengan boneka, saya menghormati. Tetapi sunatullahnya bahwa
manusia berpasang-pasangan, kemudian reproduksi dan menjadi generasi penerus berikutnya. Terima Saya kira yang kasih, lebih Pak penting Menteri. adalah setelah ini mau Iya, jadi apa. Amin. Semuanya mau Pak, saya takut Pak, setelah keluarga nanti saya nggak bisa ngasih makan anak, nanti istri saya gimana? Jangan takut, karena kita hidup lahir tidak takut. Apa maksudnya Pak Wiyah? Sudah, kita ini sudah takdir, sudah jalan, sudah lahir, sudah jadi manusia. Dan jangan banyak pertimbangan, nanti nikah, nanti ketemu A, B, C, wah nanti gimana, punya anak dari mana, ngontraknya di mana, punya rumah di mana. Sudah, percaya sama saya, itu akan indah pada waktunya. Oke? Makasih Pak Menteri. Terima Pak kasih, Menteri ini, Bapak. makasih Haikal. Saya kan Mudah-mudahan sebenarnya- ini kita hari ini diajak merenung dan mudah-mudahan kita semua memang akhirnya kembali ke rumah, ketemu Bapak Ibu, ketemu adik. Mereka selalu bilang I love you ya kan, bahwa akhirnya semuanya tempat kita kembali adalah ke keluarga. Pak Oke. Menteri satu nih, Oke. tadi siapa Kak Makasih namanya ya, Kak Haikal ya. Gensi? Semangat Haikal. Perkenalkan nama saya Bestari, Pak. Bestari, Iya. Bestari mungkin singkat aja Dari? Pak Menteri karena kebetulan sebenarnya waktu di sini kita sudah saya terbatas. ingin, mengatakan bahwa menurut saya keluarga sendiri merupakan titik awal dan juga titik tempat pulang bagi Titik saya awal nanti dan apabila tempat saya pulang. sudah sukses. Masya Allah sih. Nah, kebetulan di sini saya merupakan mahasiswa anak rantau, Bapak. Jadi Dari mana menurut- Bestari? Ya, saya dari Padang kebetulan. Padang. Ibu. Tarampik di hati, Iya, takur tambah uang di luar, cie, Bapak. karajo di orang Tamboh inti di cie. awak. Oh bisa Pak Wiyah aja bahasa Minang. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak peran keluarga bagi mahasiswa perantau seperti saya itu seperti apa? Tadi Terima ada kasih. Mami, ini Mami. Mami orang tuanya Ibu. Bestari ya? Tinggal di asrama? Enggak sih, Oh Bu, enggak, kebetulan ngekos saya ya? ngekos. Oke, Iya. siap. Ibu kos lah keluarga ya. Iya. Oke, Silakan Pak Menteri Langsung, Mbak singkat siapa? aja. heeh. Bestari, Bestari. Bapak. Bestari Fakultas FPIK perikanan saya. Perikanan. Iya. Mantap, luar biasa. Terima kasih Bestari. Yang pertama tentu tadi, ini bagian dari digodok. Digodok, sedang Bapak disiapkan. ibunya menyiapkan saudara Bestari digodok di sebuah kawah. Diayak untuk menjadi emas 24 karat. Maka dalam perspektif keluarga adalah ini memastikan supaya Bestari suatu saat menjadi generasi yang lebih hebat dari orang tuanya. Caranya dikuliahkan, caranya silahkan memilih fakultas yang diinginkan. Caranya adalah silahkan diberi kebebasan, tapi ingat, pasti orang tua akan menitipkan pesan-pesan tertentu. Bestari, ingat kamu perempuan, hati-hati. Tidak boleh sembarang bisa saya lanjutkan. Tapi kira-kira pesan-pesan yang Jangan menjadi bucin kali, Pak. ukuran-ukuran kemanusiaan dalam hal tertentu yang diyakini pasti itu menjadi salah satu pesan. Terus gimana perspektifnya keluarga ketika punya anak, mohon maaf yang dalam hari ini merantau jauh, maka saya pastikan tasihun niatnya adalah bagaimana memastikan bapak ibunya sebagai orang tua dalam keluarga memastikan kamu harus jadi orang hebat. Kamu harus jadi generasi lebih hebat dari orang tua saya. Kamu dapat beasiswa? Enggak sih, Pak. Enggak. Orang tua kamu apa pekerjaannya? Pegawai swasta. Kayak swasta. Ibu? Ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga jualan nasi Padang? Enggak sih, Oh. Pak. Ngurus anak aja. Oke, makasih. Artinya bahwa alhamdulillah kamu bisa diterima di IPB, jurusan perikanan. Maka harapannya suatu saat kamu menjadi lebih hebat dari orang tuanya. Maka alhamdulillah kamu hari ini nanti nggak tahu min khaisu la yahtasib. Di sini nanti mungkin satu dapat rezeki baru. Nggak tahu, ada beasiswa mungkin kalau nggak berusaha mendapatkan beasiswa. Ya, lagi berusaha sih. Oke, saya doakan semua dapat beasiswa. Yang kedua barangkali dapat jodoh baru. Amin. Nah, misalnya contoh saja, contoh ya. Tapi itu nggak usah dipikirin. Yang paling penting adalah dapat ilmu baru. Nah, inilah ilmu baru, inilah yang nanti dipastikan bagian dari di ayat tadi. Semoga kamu menjadi emas, maka perspektifnya adalah Bismillah, tasihun niat, luruskan niat. Saya sharing-sharing saja, Teh. Iya Pak Menteri. Sharing-sharing Iya. saja. Saya juga belajar. Anak saya seumur kamu juga. Kamu semester berapa? Alhamdulillah udah wisuda sih, Pak. Oh, udah Udah wisuda. wisuda. Anak saya Selamat, masih Bestari. tahun depan lah. Mau lanjut Tahun depan. S2? Rencana. Rencananya Oh iya, rencana. Ya, semoga nanti bisa S2. Umur berarti 23? 2, Bapak. 22. Masih panjang. Masih panjang, tapi juga jangan kepanjangan. Kalau kita, saran kita, kalau perempuan silahkan Iya. menikah minimal 21. Minimal Kalau 21. laki-laki 25. Kenapa? Untuk memastikan jangan sampai pernikahan dini.
Kenapa pernikahan dini Pak Wihaji? Kalau pernikahan dini 99% kata dokter jadi stunting. Ya, ini Karena juga itu alhamdulillah tugas juga yang Pak Menteri ya. mahasiswa-mahasiswi nanti, tapi juga jangan nggak jadi. Tapi kira-kira ya sudah. Banyak sensor nih, sensor yang nanti makanya perlu memang matang kerjakan. Yang penting begini, udah kita ini sudah hidup dan takdirnya hidup. Maka tidak ada yang perlu kita takuti. Pak saya mau misalnya nanti, udah Pak saya gimana, saya belum kerja takut mau menikah. Nikahlah misalnya ya. Nanti ada saja rezeki, yang penting kita ikhtiari. baik. Kira-kira gitu. Karena begini Teh, kenapa ini saya sampaikan, semakin banyak umur pertimbangannya semakin matang, Iya, Pak terlalu Menteri. matang. Sehingga ada ketakutan, maka saya sebut tadi udah. Potensi yang paling mungkin untuk kita menjadi karakter buildingnya kuat adalah punya keyakinan dan optimisme. Kalau kamu optimis, kalau saya optimis, kalau Teh Eli optimis, maka Tuhan ngasih jalan keluar. Amin. Kalau kita sendiri tidak optimis, hanya pesimis, gimana ya? Nah gimana ya? Nanti dapatnya sama Tuhan ya udah gimana lah terserah lu gitu. Tapi kalau saya yakin dapat, nah udah Bismillah setelah ketemu Pak Wihaji dapat minimal dapat hadiah, pasti dapat hadiah. Dapat goodie Kira-kira bag. gitu. Oke, Pak Menteri. makasih ya, thank you. Makasih, Bestari. Makasih Bestari. Saya selalu. Tepuk tangan buat Pak Menteri kita, Bestari. Pak Menteri, ini karena makanya saya bilang Pak Menteri itu kalau sudah Pak Menteri dengerin Pak Menteri ngasih petuah, Bukan petuah sharing ya, sharing itu memang adem gitu. Saya memang tuh kan tadi ngerasain memang adem, Pak Menteri itu memang spesialisnya ya. Pak Menteri, tapi ini berhubung waktu sudah Cukup ya. selesai, sudah terbatas, kita harus pamit. Tapi Pak Menteri boleh nggak kasih closing statement sama adik-adik mahasiswa ini sebelum kita tutup? Satu kalimat aja singkat yang mungkin Pak Menteri bisa kalimat kunci deh sebelum kita pamit. Oke, 1 detik ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. 1 detik ke depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu teruslah berjuang, kalau kata Pak Presiden, cita-cita sampai ke apa? Ke luar angkasa, bukan? Ke negeri Cina. Kira-kira punya cita-cita setinggi langit. Kalau Setinggi jatuh kamu di antara bintang-bintang. Bintang-bintang. Artinya apa? Karena 1 detik ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Lakukan keyakinanmu dan optimismemu. Insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Nah, Amin. itu saja. Teh Eli, percayalah alumni IPB itu hebat. Madece. Masa depan cerah. Berarti ini kalau mau cari jodoh juga anak-anak IPB nih Pak Menteri, karena masa depan cerah. Ya tidak madesu. Tidak masa depan suram. Enggak, tapi madece. Amin. Oke. Bapak Wihaji, Thank you, Menteri Teh Eli. Pembangunan Keluarga dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN. Terima kasih sudah sharing bersama para teman-teman mahasiswa IPB di acara Indonesia Punya Kamu. Terima kasih adik-adik semuanya. Tepuk tangan buat Pak Menteri kita semuanya. Terima kasih. Thank you.